Di situ konteksnya memang benar sekali tadi kenapa kemudian membekas sangat mungkin merujuk pada Anies Baswedan. Tapi kita lihat dalam visual ini ketika sudah selesai pidato bersalaman dengan Anies Baswedan, Pak Prabowo nampak begitu akrab, hangat, bahkan terlihat gemas begitu ya dengan mencengkeram Anies Baswedan. Nah, bagaimana Anda melihat bahwa kedua tokoh ini akan berlanjut nanti koneksi atau kerjasamanya? Seperti apa nanti Anda akan melihat bentuknya nanti akan seperti apa? Ya semuanya tentu sangat tergantung Prabowo Subianto. Kalau memang membutuhkan Anies sebagai sosok yang mungkin dirangkul dan dijadikan sebagai menteri, ya saya kira potensi itu akan. Ya. Kita tahan dulu, kita bergabung dengan Prabowo dulu. Pak Prabowo tadi sempat menyinggung soal senyuman berat Pak Anies dan Pak Muhaimin nih, Pak Prabowo ini kenapa sih? Karena saya pernah mengalami juga dulu, ya. Oke, terima kasih semuanya. Pak, berarti habis ini ke oleh KPK gimana? Pak, habis ini ke PKB ya, Pak? Ya. Habis ini ketemu Gus Imin di PKB benar nggak, Pak? Ini kalau semua nanya gimana ini? Habis ini benar ketemu Gus Imin di PKB, Pak? Kalau tidak salah, iya. Kalau tidak salah, kamera, Pak. ya. Oh, berarti lihat kamera, Pak. Dari KPU langsung ke DPP PKB ya, Pak? Ini lagi saya tunggu konfirmasi. Ya. Itu undangan dari PKB, Pak. Undangan dari Ya, Mas Adi, baru saja untuk momen ketiga ya, Prabowo Subianto dan Gibran menghadapi rekan media dan tadi juga sempat menyampaikan jawaban atas pertanyaan yang juga saya sempat tanyakan bagaimana pendapatnya tentang Anies Muhaimin. Ya, Prabowo mengungkapkan bahwa memang memahami begitu ya, karena pernah kalah juga. Nah, bagaimana Anda melihat ketika Prabowo kemudian menyampaikan itu langsung di hadapan publik kepada Anies Baswedan? Tadi statement Pak Prabowo adalah, Mas Anies, saya pernah berada di posisi Anda dan saya tahu berat untuk tersenyum hari ini. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, bagi saya ini sebagai salah satu bentuk bagaimana Prabowo Subianto memandang semua persaingan itu sudah selesai. Prabowo juga ingin menegaskan dalam demokrasi suka dan duka itu perkara biasa. Pak Prabowo ini adalah contoh yang baik menurut saya bagaimana menjadi seorang presiden di negara ini. 3 kali ikut pilpres, 3-tiganya kalah dan yang keempat kalinya menang. Ini sepertinya pesan politik kepada Anies dan mungkin juga pada Ganjar. Jadi kalaupun toh kalah pilpres di 2024 ini, jangan patah arang, teruslah berusaha, teruslah berada di orbit, terus membangun basis-basis politik. Siapa tahu di pilpres yang akan datang, mereka itu bisa maju kembali dan akan memenangkan pertarungan di pilpres ya. Harus kita ingat, Prabowo itu 3 kali Mbak, ikut tanding pilpres. Dan ini yang 4 kalinya kemudian ditakdirkan untuk jadi presiden, bukan perkara gampang. Oleh karena itu stamina politik yang mesti dirawat oleh Anies, oleh Ganjar sebagai figur yang punya kesempatan maju di pilpres tahun ini adalah satu keistimewaan yang saya kira tidak dimiliki oleh siapapun. Dalam politik kita itu tak ada kematian yang abadi. Sekali mati dalam politik tapi bisa bangkit untuk yang kesekian kalinya. Dulu Prabowo ketika kalah berpasangan dengan Megawati seakan-akan karir politiknya dianggap tamat. Dulu ketika Prabowo 2 kali ikut pilpres kalah melawan Jokowi dianggap karir politiknya tamat. Tapi di 2024 ini fakta politik menegaskan ketika Prabowo maju kembali yang keempat kalinya, Prabowo kemudian didapuk sebagai pemenang pilpres. Ini kan adalah satu usaha yang nggak main-main sebenarnya, sebagai bentuk bagaimana Prabowo Subianto itu adalah sosok yang pesan politiknya kepada siapapun yang ingin bertanding di negara ini, jangan pernah lelah untuk bertanding. Siapa tahu ada cahaya di ujung terowongan, memenangkan pertarungan politik. Ya, Mas Adi, ini menarik. Ada satu kata yang saya highlight dari Mas Adi adalah stamina politik ya. Nanti kita akan ulas terkait dengan stamina politik para tokoh ini. Namun kita akan jeda dulu Mas Adi. Sesaat lagi Breaking News Metro TV masih akan kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.